di Hindu itu dasarnya pasti serada, kepercayaan. Tapi cara penerapan penanaman serada itu yang harus berjenjang. Kita ini lahir kan berutang, utang jiwa, utang pengetahuan, itu kan harus kita bayar. Membayarnya dengan persembahan. Swarga ante mas teda separun iruk te sangkyam anu puayem angke wusen. Surutnya harta itu di dalam rumah, tidak ada satupun yang akan kita bawa ketika kita meninggal. Melakukan yadnya itu karena ada tujuan bahagia, tujuan dapat anugerah, dapat perlindungan. Bukan memuja dewa-dewa begitu banyak berarti banyak Tuhan. Tuhan itu satu, tapi keesaan Tuhan itu ada pada para dewa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu pemirsa Hindu Channel. Tayangan sebelumnya banyak mengirimkan pertanyaan-pertanyaan kepada Hindu Channel terkait dengan pemahaman Hindu yang lebih mendalam, namun bisa menjadikan bekal kepada pemirsa Hindu Channel ketika menyaksikan. Tentu pada prosesnya kami mencari narasumber, mencari tokoh Hindu kami, mencari orang-orang yang sudah memahami tentang pemahaman ilmu Hindu yang sangat mendalam, dan beliau akhirnya menerima kami pada hari ini di rumah yang sangat sejuk sekali. Banyak sekali pemandangan-pemandangan yang indah, merpati ada, burung banyak, patung-patung banyak sekali, kemudian ada tempat khusus sembahyangnya yang sangat adem sekali. Dan pada hari ini kita bersama dengan salah satu tokoh Hindu yang sudah tidak diragukan lagi. Kalau di Jawa sering disebutnya Romo, kalau di Bali, di lingkungan umat Hindu di Jakarta juga biasa juga Pak Mangku, kemudian Jero Mangku, dan hari ini coba kita sapa Bapak atau Pak Inengah Dana. Ya. Tastu. Om Swastiastu. Jadi mau Romo atau Pak ini? Ya, kalau dulu teman-teman di tingkat nasional berseloroh, kalau ada keributan panggil Pak Nengah. Kalau Krismon panggil Pak Dana gitu. Ya, boleh saja. Kalau di Jawa Romo nih. Jawa nggih dipanggil Romo. Kenapa? Karena saya sering ikut terlibat dalam upacara entas-entas. Ya, seperti di Klaten, di Kediri, di Jakarta juga, di Tangerang, sampai ke Muara Kaman di Kalimantan Timur, di Bontang, di Sangatta gitu. Jadi lalu dipanggilnya Romo gitu. Terakhir dari Kalimantan Utara, di Kabupaten Malinau. Acara apa? Acara pencerahan agama dan pemersatuan budaya bangsa. Itu bersama Ustadz Dasar Latif, Pendeta Gilbert, Romo, dan Pastur. Jadi kami berlima ceramah di panggung terbuka
pendengarnya adalah masyarakat umum di sana. Jadi Pak Nengah, kami berpandangan seorang Pak Nengah Dane ini bisa dikatakan buku berjalan, pengetahuan berjalan. itu Nah, akhirnya ya. kami membawa pesan dari umat Hindu, membawa pertanyaan yang mohon untuk bisa diinformasikan, bisa dijelaskan kepada kami umat Hindu, khususnya pemirsa Hindu Channel pada hari ini. Apa sebenarnya awal yang harus kita ketahui, yang dasar harus kita ketahui untuk kita itu beragama Hindu atau menjalani keyakinan Hindu, Pak? Ya, terima kasih Om Swastiastu pemirsa. Kalau kita bicara awal atau dasar, di Hindu itu dasarnya pasti serada, kepercayaan. Tapi cara penanaman serada itu yang harus berjenjang. Tidak menyebut Brahman serada, Atman serada, Karma Pala serada. Tidak demikian. Tapi ada keyakinan bahwa dia lahir karena ada yang menciptakan. Ada supernatural power yang menciptakan dia. Bagaimana caranya menyampaikan? Lewat cerita-cerita. Kan tidak mungkin kita bicara dengan anak-anak misalnya tentang serada lalu langsung ke ilmu agama. Ya boleh-boleh saja di zaman teknologi ini, tapi tidak akan meresap. Yang meresap itu kalau ada kesan dalam benak mereka. Karena itu perlu lewat cerita, hal-hal yang ringan disampaikan. Tapi tentang serada, bagaimana kita lihat di cerita-cerita kepahlawanan, cerita-cerita dalam susastra Hindu, dalam Nibanda Sastra itu kan banyak sekali. Misalnya di dalam komik, kalau zaman dulu kita baca komik Arjuna Wiwaha, bagaimana Arjuna akhirnya percaya kepada Siwa. Kan itu lewat cerita ini. Ketika dia bertapa di Gunung Indrakilaya, lalu bertemu babi hutan, dia panah, ternyata panahnya Siwa juga masuk. Saya bertemu, akhirnya dia berperang dengan Siwa, dan akhirnya Arjuna kalah yang tadinya percaya diri bahwa dia sakti, tapi ada yang maha sakti, Siwa sendiri. Akhirnya setelah dia sadar, diberilah dia senjata Pasupati. Itu contohnya ya, bahwa ada kekuatan di luar dirinya yang menjadi penguasa atas dirinya. Penguasa ciptaan tentunya. Dan itu kan cara kita menyampaikan kepada anak-anak, kepada pemula. Tapi kalau pemulanya memang sudah intelektual, ya lain lagi. Kita bicara tentang Tuhan, Brahman, sebagai asal mula dari semua kehidupan. Kan bisa saja kita berfilsafat, Janma Dyasya Yata. Tuhan adalah dari mana semua ini berasal. Kita tidak ada tanpa Tuhan. Nah, itu bisa berdialog dengan intelektual. Walaupun beliaunya mungkin tidak mempunyai basic agama. Hanya, kan banyak sekali kita, teman-teman kita, dia beragama secara ritual, secara etika, susila, tapi pendalaman tatunya belum. Nah, itu kan banyak itu tatunya. Sehingga kalau kita bicara tentang tatwa, itu bicara hakikat. Hakikat Mas Miko ini apa? Hakikat saya ini apa? Hakikat tumbuh-tumbuhan apa? Nah itu kalau sudah orang berpengetahuan,
bisa kita menyampaikan pengetahuan seperti itu. Nah, tapi basic pengetahuan disampaikan walaupun caranya berbeda-beda sesuai dengan Desa Kalopatre ya. Desa Kalopatre misalnya komunitasnya siapa? Berarti di desa apa kan komunitas itu? Saatnya kalau dulu mungkin lain cara menyampaikan, sekarang di era digital begini kan beda cara menyampaikan. Tidak bisa sama seperti dulu. Mohon maaf Pak Nangadana artinya bahwa ketika kita secara dasar itu memahami bahwa kitab suci kita itu Weda, Ya. Tuhan kita itu Buddha Sang Hyang Widi Wasa dan sebagainya, tetapi kita harus mengetahui mendalam tentang ajaran-ajaran Hindu atau seperti apa, supaya kita bisa dapat dasar benar-benar bahwa kita beragama Hindu dan berada di keyakinan Hindu. Ya, sebenarnya kita ini bagian dari filosofi kehidupan ya. Kalau bicara seperti itu, kita bicara bagian dari filosofi kehidupan. Kalau kita bicara agama, penyampaian itu tetap saja kita bicara kerangka agama Hindu. Karena di sana ada filosofi. Begitu bicara, itulah body knowledge Hindu. Badan pengetahuan agama Hindu. Bicara tattwa, masuklah serada di sana. Bicara etika. Nah, etika dalam cerita-cerita, dalam kisah-kisah Ramayana, Mahabharata kan semua ada etika. Cerminan kehidupan. Cerminan etika. Bahkan cerminan kehidupan berbangsa di seluruh dunia ini. Bagaimana konvensi Jenewa menetapkan tidak boleh menyerang rumah sakit misalnya. Seperti itu. Tidak boleh menyerang orang sedang melakukan pemakaman. Itu kan lihat aja di Mahabharata. Ketika siapa gugur, dia lakukan pemakaman, pembakaran jenazah, tak ada orang mengganggu kan. Nah, itu etika. Ritual ini memang sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Tapi sayang sekali kita hanya melakukan ritual saja gitu, tanpa penjelasan. Sekarang sudah mulai di YouTube ini tokoh-tokoh Hindu kita di Bali atau di mana dia mulai menjelaskan. Misalnya canang itu apa? Daksina itu apa? Kenapa sih harus daksina? Kok tidak yang lain gitu? Kenapa isinya daksina itu 13 macam? Dan ada yang mewakili warna-warna, ada yang mewakili energi apa panas gitu, hangat-hangat di Bali. Itu semua harusnya dijelaskan. Semua itu bermuara pada hakikat, pada filsafat. Ritual itu bermuara pada filsafat. Nah, sayang sekali kita berkutat pada ritual tanpa penjelasan. Itu menjadi catatan kita. Ke depan mungkin sebatas apa kita mampu melakukan, tolong disampaikanlah makna nilainya. Supaya umat makin yakin. Itu ya kenapa saya katakan serada yang pertama tadi. Supaya umat yakin kita bicara kerangka Hindu. Tattwa, susila, ritual itu apa, acara itu juga. Pangkalnya adalah tattwa, filsafat, etika. Dasar etika apa di Hindu? Kan tattwa masih. Kan bicara hakikat. Itu adalah engkau, saya adalah kamu. Sehingga ada istilah kalau begitu kita semua bersaudara. Wasudaiwa kutumbaka. Ayam bandur ayam neti. Ganana lagu cetasam. Udara cerita namtu wasudaiwa kutumbakam. Orang yang picik pikirannya mengatakan itu bukan kelompok saya, bukan saudara saya. Tapi orang yang luas pengertiannya semua adalah saudara. Itu kan berawal dari sana, baru nanti ada penjelasan sifat-sifat yang baik dalam susila itu apa. Itu cari di Bhagavad Gita. Kalau tidak salah itu Adhyaya 17 ya. Sloka 1. Langsung udah ketemu itu.
Jadi seperti itu. Di Hindu paling banyak diajar etika lewat cerita-cerita. Saya mengalami masa kanak-kanak, orang tua saya rajin bercerita. Isinya etika, sedikit-sedikit filsafat memang. Tapi yang filsafat itu baru saya sadari setelah saya sekolah agama. Iya. Kalau tidak Waktu itu enggak. Kalau tidak sekolah agama belum tentu memahami itu Belum, seperti apa. Karena ini kan cerita dari orang tua, kemudian yang akan dikupas di perguruan tinggi, Iya. seperti itu. Iya. Itu setelah saya sekolah agama baru saya tahu. Saya kan dulu sekolahnya pagi saya sekolah SMA, sore saya PGA. Jadi saya tapi memang basicnya saya di Griya itu kecil diajar baca lontar. Nah, sudah lontar Jayaprana, Bagus Diarsa. Itu baru meningkat setelah SMP belajar Arjuna Wiwaha. Baru setelah itu belajar Palawakya, Parwa gitu. Jadi itu bertahap juga. Bertahap juga, tidak langsung. Makanya anak-anak kecil diajari nembang itu mau copat, kalau di Jawa itu diajar mau copat. Kalau mengingat pada saat orang tua dulu memberikan pembelajaran tentang Palawakya itu gimana itu, Pak Nengah? Oh, beliau itu mengajarkan dicari kisah-kisah yang menarik. Artinya kita harus mengetahui ceritanya. Ya, diberitahu dulu. Adi Parwo itu apa ceritanya. Itu enggak pernah saya tahu Sarasamuscaya itu enggak. Zaman itu enggak. Walaupun ada lontar Sarasamuscaya, kita tidak diberi membaca itu dulu. Ya, Adi Parwo misalnya cara membaca sebelum sampai ke Palawakyanya, serutinya bagaimana, itu jadi daya tarik itu. Misalnya Swarga ante master dasa parwan nirukta sangkyam anu puaya mangke wusen. Ini slokanya tadi, lalu anu puaya mangke wusen. Ada sesuatu, ada konon ini akan diceritakan, kisah ya, ada kisah. Sekarang akan diceritakan. Ikang kala, nah, waktu itu, di saat tidak ada tanana, surya, candra, naksatra, tidak ada matahari, tidak ada bulan, ternyata penciptaan kan. Nah, begitu. Jadi nanti yang mengartikan dengan mimiknya yang menarik gitu. Jadi seperti itu. Waktu kecil kita diajar mau copat juga, karena manusia ini kan senangnya keindahan. Anak-anak sekarang diberi, coba saya pernah melakukan modifikasi waktu saya tinggal di Medan. Anak-anak saya kumpulkan, saya tembangkan Bhagavad Gita itu seperti lagu Janggir. Gimana itu? Ya, misalnya Karma Ksetre Kuruksetre Samaweta Yuyutsawa Mamaka Pandawa Saiwa Kem Akurwata Sanjaya Yadnyartat Karma Nunyatra dan seterusnya. Kan dia sambil menjanggeran kan? Gitu. Ewam prawartitam cakram, bisa aja. Slok. Kemungkinan nanti ketika di Kalimantan, di Lampung, dimanapun itu bisa digunakan modifikasi. Bisa. Karena itu akan membuat kenyamanan kita beragam atau menganut keyakinan. Ya. Seperti itu. Karena kan asik nih Pak. Asik. Nanti setelah dia hafal, kalau kaitannya dengan Dharma Gita, baru dia karma niwadi kwarasti, baru diajar sloka seperti itu. Jadi kalau baru, ya istilah Balinya baru kepit gitu, baru buka mata masih kecil diajar, ya dunianya lain. Dunianya lain. Pak Nengan, baru kita bertanya satu, namun pengetahuannya sudah keluar semua nih, pemirsa Indonesia terkait dengan
perkembangan. Kita nanti akan bahas tembangan juga di episode selanjutnya. Namun tadi sempat menyinggung ada etika, kemudian di situ ada pesan spiritual juga, Pak. Arti dari persembahan atau sesaji, persembahan atau sesaji di dalam Hindu ini apa makanannya? Kemudian kalau seandainya kita tidak melakukan persembahan, dampaknya pada diri kita atau pada lingkungan kita ini seperti apa? Apakah ada persembahan itu bisa berdampak ke kita atau bagaimana? Ya, dalam filosofinya kita ini lahir kan berutang, utang jiwa, utang pengetahuan, ya. Karena itu di kita di Hindu dikenal Trirenam itu kan, dewa renam, utang pada Tuhan, utang hidup kepada guru rupake, orang tua, leluhur. Kemudian utang kepada yang mengajarkan ilmu pengetahuan, resi renam. Itu kan harus kita bayar. Membayarnya dengan persembahan. Punya. Kalau kita tidak berbuat punya, maka kita papa. Ini ruabineda antara punya dan papa. Kalau kita melaksanakan papa, tidak ada punya hasil apapun tanpa punya. Itu sebenarnya rumusannya seperti itu, papa dan punya, atau punya dan papa. Kita berutang, kita harus membayar utang lewat sajian. Gimana dosa apa tidak? Lah Bhagavad Gita kan jelas sekali mengatakan, Dewan Bhavayata Nena Te Dewa Bhavayan Tua. Jadi, kita harus menghormati dewata. Dengan demikian dewata akan memberimu. Itu imbalan kan? Kita memberikan sesaji, para dewa akan memberikan. Kenapa? Kok harus kepada para dewa? Itu kan pertanyaan pada Hindu ini. Kenapa enggak Tuhan saja? Siapa pernah melihat Tuhan? Tapi di Hindu diajarkan kita harus menyampaikan sesajen kepada dewa supaya dewa bisa bekerja, memberi anugerah kepada kita. Tidak ada persembahan, dia nggak ngapa-ngapain. Kalau Tuhan diberi atau tidak, dia tetap memberi. Penjahat pun tetap diberi hidup oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah pilih kasih. Ya. Name dwesyo stina priyah. Bagiku tidak ada yang terbenci dan terkasihi. Itu Tuhan. Tapi rencang-rencangnya itulah dewa. Dewa tidak bisa berbuat apa tanpa kita melakukan persembahan. Makanya menurut Manawa Dharma Sastra, kita melakukan yadnya itu, perbuatan yadnya itu karena ada tujuan. Tujuan bahagia, tujuan dapat anugerah, dapat perlindungan. Kalau tidak, dia disebut yadnya juga, tetapi dia tidak sengaja berbuat yadnya. Misalnya mengasihi orang. Melaksanakan ahimsa. Tidak mau bermusuhan dengan siapapun, tidak menyakiti siapapun. Kan dia tidak, ya sudah menjadi bagian dari dirinya, dari menjadi karakter dia seperti itu. Tanpa pengharapan apapun. Nah, di sanalah jiwanya bebas. Namun kan terkait dengan dampaknya itu, kalau kita tidak melakukan persembahan atau sesaji, artinya tidak masalah atau bagaimana? Sebagai umat Hindu. Ya, sesaji yang dipersembahkan, yang dinilai apanya? Yang dinilai itu keikhlasannya. Untuk bisa ikhlas harus ditumbuhkan keyakinan. Untuk yakin harus dibeli
diberitahu nilai filosofis dari ritual itu supaya dia yakin. Ya, misalnya kalau orang India pakai kelapa, pisang, sirih, kapur, pinang, kita daksina kan misalnya, seperti saya tadi katakan daksina. Itu simbol lingga. Semesta digambarkan di sana. Paling bawah itu silang 4, tapak dara namanya. Swastika, murni. Tuhan sang pemutar roda kehidupan ini membawa kesejahteraan, diisi beras di sana, kelapa yang serba bermanfaat. Mulai dari kulit, batok, akar pohonnya pun berguna ya. Tidak ada kelapa bagiannya yang tidak berguna. Artinya bahwa ketika kita sudah mengetahui filosofinya, otomatis kita akan yakin. Yakin dengan nilai itu. Maka sang pikiran ini akan terbawa, oh iya, Tuhan ini semesta. Ini energi murni kehidupan. Ini membawa saya pada kesadaran semesta. Nah, nanti berjawab kalau terus dirunut sampai kepada tidak membenci siapapun. Kita bersaudara semua. Orang Samoa bersaudara, kata orang Manado. Ya. Kemudian Pak Nengah, kita sadar bahwa kita sampai saat ini dan memang sudah kalau di Jawa itu menggunakan menyan untuk melakukan persembahan. Ya. Kalau pada umumnya kita sering menggunakan dupa, ya, air dan juga beras, bunga seperti itu. Nah, mungkin kami perlu bekal dari Pak Nengadana untuk menjelaskan mengapa kita menggunakan sarana dupa, bunga, beras dan juga lain seperti itu. Baik. Memang kalau kita bicara itu harus merujuk pada susastranya dulu. Kalau di Bhagavad Gita disebutkan kan patram puspam palam toyam yo me bhaktia prayacati. Untuk memujaku kan menggunakan patram itu daun, bunga, buah dan air. Itu kan 4 macam itu. Bukan setangkai daun, tapi daun, bunga, buah, dan air. Kalau setangkai nanti gimana kalau upacaranya besar pakai bunga, pakai setangkai. Ya. Kemudian di Rigveda begitu buka pertama sudah bicara tentang Agni. Agni nyala, api. Dupa itu kan api. Agni le puro hitam. Agni itu adalah pendetanya Yadnya. Karena itu pakai api, bisa dupa, bisa lilin, bisa pasepan, api takep dan sebagainya. Pokoknya api. Kalau Sulinggi ada pedamaran misalnya, dipe, sama semua. Itu api. Karena dia pendeta dari Yadnya. Itu makanya dipakai. Itu sebagai sarana upacara yang utama, itu dasar sastranya. Nah, tapi sekarang kalau kita renungkan, bisa nggak kita hidup tanpa kehangatan, tanpa api? Pasti kita mati kalau sudah dingin. Ya, itu kan makanya api itu penting. Air, 70% alam ini isinya air. Jadi air itu adalah sarana persembahan. Daun itu kan sumber pupuk, ya, sumber kesuburan. Semua itu simbol-simbol. Patram kan daun, toyam, patram puspam, bunga. Saya kemarin bertemu dengan tukang ukur tanah gitu, dia sedang ukur, saya ngobrol. Dia, Pak, nyari bunga ya? Banyak dapat. Untuk apa? Saya memang hobi
memetik bunga. Hmm. Karena alam memerintahkan saya untuk mencintai bunga. Dan saya kira semua manusia menyenangi bunga. Dia adalah lambang cinta kasih. Dia lambang kemurnian hati. Di sini saya belajar. Itu kan. Akhirnya membuat orang yang bertanya, oh iya juga. Iya juga. Jadi kita memuja Tuhan dengan bunga. Mereka juga, teman saya itu yang muslim ke kuburan, misalnya nyadran itu, bawa bunga kan. Kita merasa simpati dengan orang yang meninggal, kita berikan karangan bunga. Jatuh cinta pemuda kepada wanita, memberikan mawar merah misalnya. Bunga juga. Jadi semua itu terkait dengan kehidupan sehari-hari manusia. Perlu air, perlu bunga, perlu daun, perlu buah. Buah adalah makanan yang sehat. Malah buah-buahan itu menyehatkan kita. Tidak ada orang mati yang hanya makan buah-buahan. Tidak ada. Ya. Karena itu makanan sehat. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan di susastra kita itu, ya kalau dijalani ya pasti bermanfaat buat kehidupan kita. Dosakah kita kalau tidak melakukan persembahan? Buat kita jelas mengatakan. Kalau kita tidak, kalau hanya memasak nasi bagi diri sendiri, kita adalah pencuri. Pencuri itu dosa nggak? Itu masalahnya. Kalau pencuri dosa, ya kita dosa juga tidak menyampaikan persembahan. Ya, saya kira ini perlu betul-betul renungkan, dimasukkan ke dalam lubuk hati kita, sehingga kita menjadi sadar untuk melakukan persembahan, lakukan sesaji. Itu penting. Dosanya ya lain seperti dosa pencuri. Kita mengambil saja tanpa persembahan. Kira itu. Untuk terkait dengan penggunaan beras itu sama saja disebut buah. Oh, ya, beras itu kan wakil dari buah itu. Beras itu kan pale gantung namanya. Kadang kita kalau lagi misalnya habis sembahyang kita ke warteg atau kita makan atau gitu, itu ada nasinya. Oh, bija. Bija maksudnya. Ya, beras bija gitu. Kalau bija itu memang 3 tempatnya ya. Seriam Bawantu. Seria itu sejahtera ya. Purnam Bawantu ditelan supaya kita menjadi sempurna. Kemudian Sukam Bawantu supaya kita hidup bahagia. Ini setelah melakukan persembahan dan persembahyangan. Kita memperoleh kesejahteraan, memperoleh kesempurnaan, dan memperoleh kebahagiaan. Kalau diurut begitu dari atas ke bawah, di kepala kita, Seriam Bawantu, Purnam Bawantu, Sukam Bawantu. Kalau yang umum disebutkan Seriam Bawantu, Sukam Bawantu, Purnam Bawantu. Tapi tempatnya tidak boleh berubah. Sebutannya boleh. Tempatnya. Kalau tempatnya suka kan di sini. Yang merasakan wah enak ini tenggorokan kita ya. Kalau ini sempurna. Ya, kemudian kita Pak Nengah, hasil dari kita perlu renungkan bahwa kenapa kita itu menggunakan dupa, bunga, bija, ya. Seperti yang Pak Nengah tadi sampaikan. Namun Pak Nangadana, apakah selama sampai saat ini kemudian Pak Nangadana sudah keliling-keliling ke berbagai daerah dan juga memiliki ilmu yang diturunkan dari orang tua terkait dengan cerita-cerita pemahaman Hindu, apakah ada sastra yang mungkin sastra ini membawa nilai kehidupan yang sangat spesial sekali seperti Ya. dari seorang Pak Nangadana? Ya, baiklah. Tapi sebelum itu saya menyampaikan tadi hubungan api itu dengan menyan ya. Saya terlupakan tadi. Okay. Menyan itu wangi-wangian.
Jadi api dan bunga itu menyatu ya, jadi menyan. Apakah orang Hindu aja yang pakai menyan? Enggak. Apakah Hindu Jawa dan Bali saja? Enggak. Di Arab orang juga pakai menyan. Pakai harum-haruman. Walaupun tidak namanya menyan, tetapi kayu gaharu. Itu diekspor oleh Indonesia ke Arab Saudi. Kan kita sekarang beli minyak wangi itu ke banyak orang Arab yang jual. Berarti dia suka wangi-wangian. Siapa yang tidak suka wangi-wangian? Persembahan kepada Tuhan, mempersembahkan wangi-wangian karena manusia senang wangi-wangian. Supaya simetris lah, sejalan gitu. Oke. Kemudian yang kedua, bicara sastra. Saya ini terlalu banyak yang membaca itu. Tapi di awal saya paling terkesan ketika saya membaca niti sastra. Niti sastra kekawin tapi. Hidup ini tidak bisa tanpa harta, kan begitu filosofinya. Tapi mencari harta itu untuk apa? Nah, ini kemanfaatnya untuk apa? Jadi kalau boleh saya tembangkan ya, surut nikanang artu ring gerakku dan hanu kilang ni winawan ni yan pejah. Surutnya harta itu di dalam rumah tidak ada satupun yang akan kita bawa ketika kita meninggal. Ikang mamidare suawandu suruding pamasaran umuli pada nangis. Sanak keluarga kita hanya mengantar sampai kuburan. Setelah itu dia pulang sambil menangis. Gawe halu ajeng manuntun mangiring mangulahaken manuduhaken ulah niyan tekan. Perbuatan baik dan buruk itulah yang akan mengikuti kita di kemudian hari dan akan menentukan nasib kita di sana. Mangke tingkah kian dadi wang ri sedeng urip ngulah dharma sadana. Begitulah kita harus bertingkah laku menjadi manusia. Di saat hidup ini kita harus mengusahakan perbuatan dharma. Jadi saya terkesan nyari harta banyak-banyak, benar juga. Nanti mati untuk siapa? Malah jadi pertengkaran kan. Pertengkaran anak cucu. Kalau kita tidak bijaksana. Lalu, iya keluarga cuman ikut bersedih. Tak bisa melakukan apa-apa karena ini hakikat kuasa Tuhan. Hanya perbuatan baik buruk itu yang menentukan kita ke depan. Karena itu kita harus berbuat dharma, dan inilah yang saya jadi pegangan dalam hidup saya, bahwa saya dalam hidup ini harus berbuat. Berbuat mengikuti kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Tam ewa saranam gacam nirgrihitani barata. Jadi serahkan seluruh jiwa ragamu kepadanya, kepada Tuhan. Tanpa keraguan sedikit pun. Itu petunjuk di dalam Bhagavad Gita. Kalau tidak salah itu Adhyaya 18. Serahkan dirimu kepadanya.
dengan seluruh jiwa ragamu. Jadi dengan penuh keyakinan kita serahkan bahwa kalau di Jawa mungkin mengikuti petunjuk apa namanya kalau di Jawa itu sumeleh ya, mungkin sumeleh yang dimaksud itu. Kalau kita sekarang dalam kehidupan ini untuk mengetahui kita mengikuti petunjuk Tuhan atau tidak, itulah Upanishad mengajarkan kita harus masuk di kedalaman hati kita. Tanya di lubuk hati yang paling dalam. Kalau di Jawa lewat mempelajari Kandebat misalnya, saudara Pat Limo Pancer itu, ya Pancer itulah yang ditanya. Karena filosofinya, kalau sudah menggunakan suara hati yang murni, dalam Upanishad disebut antarya mitwa, maka itulah kebenaran. Sumber ajaran Hindu pun yang terakhir itu adalah Atmanastusti, keheningan suara hati. Kan ada Weda, Sruti, Semerti, Sila, Acara, Atmanastusti. Srutistu Wedo kilo dharma mulam, Semerti sile catad widam, acarasca ewa sadunam, atmanastustir ewaca. Jadi sumber hukum Hindu itu pertama adalah Sruti, kedua Semerti, Itihasa Purana, kemudian Sila, tingkah laku mulia, Sadacara, tradisi suci, orang-orang suci, dan Atmanastusti, kesepakatan. Kesepakatan bersama dengan keheningan hati. Kalau untuk diri sendiri, ya kesepakatan dari tubuh ini. Ya, itu dilakukan. Saya kira suara hati itu selalu benar. Biasanya contohnya seperti apa nih Pak? Misalnya, saya ini jadi contoh. Saya mengambil ikan. Dulu pakai keranjang tempat makanan kami itu. Ambil ikan. Waktu kecil nih, ambil ikan yang digoreng oleh ibu saya. Udah saya makan aja, namanya anak-anak kan. Ada makanan enak, ya makan. Begitu sore akan makan malam, persiapan makan malam, dilihat ikannya nggak ada kan, masih sisa sedikit. Siapa makan ikan? Kita diam aja, nggak ada yang ngaku, kan berbohong tuh. Siapa ini tidak ngaku, pokoknya ngomel lah ibu itu. Tapi saya diam aja, pura-pura nggak tahu. Tapi dalam hati saya ngambil. Nggak bisa berdusta. Saya ngambil. Siapapun itu. Termasuk mungkin Mas Miko ini punya pengalaman yang sama, tapi konteksnya lain. Nggak bisa berbohong. Orang korupsi itu kan nggak bisa berbohong juga. Dia beralasan dengan blade ini, itu. Tapi dalam hatinya, saya salah. Tetap. Kecuali kalau dia memang benar tidak melakukan apa-apa, dia pasti lain tampilannya itu, tampil tegar. Saya kira itu. Jadi kita sebagai umat Hindu paling tidak dasar dari sastra itu ada buat bekal kita ya Pak? Ya, tapi banyak ya kalau kesan sastra. Gimana ya? Terlalu banyak, makin banyak pengalaman saya, pengalaman kita makin banyak ada kesan sastra ke kita. Mungkin kayak yang tadi kita sempat diskusi, ini kayak yang terkait ya menyebarkan semua kebenaran, dan saya melakukannya. Saya kan tidak ceramah di kalangan orang Hindu saja, ada Kristen, ada Islam, yang terakhir ini malah masyarakat umum, ada Islamnya, Kristennya, Budanya, Katoliknya, Kristennya, semua ada, orang Hindunya ada.
Itu. Karena kita oleh Sruti kita yang mengatakan ya temam wacam kalyanim awadani janebyah. Brahma rajanya biam acaryaya swaya caryaya caranayaca. Jadi sampaikan kata suci ini kepada semua orang, kepada Brahmana, Ksatria, Wesya, Sudra, kepada orang-orangku, bahkan orang asing sekalipun. Catatannya sampaikan, bukan paksakan. Karena keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Sama dengan kita bicara kerukunan. Bisa nggak kerukunan dipaksakan? Kan semu jadinya. Semu. Jadi paling yang kita bisa mengajak, mengatur cara hidup supaya bisa rukun. Kan itu sebenarnya. Nah, di samping ini ada juga yang paling berkesan dalam diri saya setelah saya membaca Brihad Aranyaka Upanishad. Dan itu kemudian baru saya sadari dan saya gunakan sebagai dasar untuk mengoreksi Blangku Sudiwadani yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dulu. Ini bunyi Blangkonya begini dulu. Itidam yata dayadwam. Ternyata di Upanishad tidak begitu bunyinya. Bunyinya adalah iti dama data dayadwam. Artinya kata da 3 kali ini bermakna dhamma, kendalikan dirimu, data, berderma atau berikan pelayanan, dan dayadwam, kasihi. Kisahnya begini di Brihadaranyaka Upanishad. Prajapati mempunyai 3 orang putra. Pertama dewa, kedua manusia, ketiga asura. Setelah dia beranjak remaja, dia berdatang sembah. Kemudian memohon pelajaran bagaimana saya bisa hidup, mencapai tujuan hidup. Mohon pencerahan kepada Prajapati. Lalu dibisikkan kata da kepada dewa, da kepada manusia, da kepada asura. Ya, orang lain mengatakan seton, tak apa namanya ya. Asura. Lalu ditanya, kamu mendengar apa? Kata Prajapati kepada dewa, saya dengar dhamma. Oh ya. Kamu manusia mendengar apa? Data. Ya, kamu benar juga. Asura, saya dengar dayam. Benar juga kamu. Kan bertanya mereka, kenapa benar? Padahal beda 3-3-nya kan? Hai dewa, bakat kelahiranmu sulit diatur. Karena itu kamu mendengar dhamma. Kendalikan dirimu. Hai manusia, bakat kelahiranmu rakus. Karena itu kamu dengar data. Berikan. Layani. Dermakan. Dan kamu asura, bakat kelahiranmu kejam. Walaupun kamu setia. Karena itu, kamu mendengar dayam, kasihilah. Begitu selesai Prajapati mengatakan itu, maka bergemuruhlah suara dari langit. Tat etat rayam sikset, da iti dhamma data dayadwam. Hai kamu dewa, manusia, asura. Kamu sama bertiga harus melakukan ketiga hal ini. Kendalikan dirimu, berderma dan lakukan pelayanan, serta kasihilah. Bisa nggak kita mengamalkan itu? Mengendalikan diri
sulitnya setengah mati. Berderma, melayani, ragu-ragu, masih pamerih. Mengasihi, masih pilih-pilih. Sehingga ada kata pilih kasih kan? Iya. Berat tiga-tiga. Tapi itulah petunjuk Brahmajapati. Inilah yang paling berkesan dalam hidup saya. Yang harus saya cari terus. Dalam meditasi kita renungkan itu. Kemudian Pak Nengadana, mohon maaf kami potong. Kemudian dari pesan kehidupan tentu saja yang pernah dibawa oleh Pak Nengadana yang sampai dibawa sampai saat ini terkait dengan yang selalu diingat sastra itu. Kemudian ini yang mungkin buat umat Hindu Pak Nengadana, bahwa di luar sana banyak yang sering menerima pertanyaan tentang kenapa Tuhan Hindu itu banyak kan. Terus benar nggak sih nih Pak Nengadana, Tuhan kita itu banyak? Kemudian bagaimana cara kita itu menyikapi pertanyaan yang mungkin sering kita terima? Terus bagaimana kita itu sebagai umat Hindu atau orang yang menerima pertanyaan bisa menjelaskan secara sederhana namun bisa diterima? Pengalaman yang tadi dari Pak Nengadana membuat orang kuli pengukur tanah, Pak Nengadana metikin bunga, itu kan sangat berkesan sekali. Nah ini mungkin bisa untuk pengalaman saudara kita umat Hindu yang ada di berbagai daerah atau yang sedang menyaksikan Hindu Channel pada hari ini. Iya, jadi bicara Tuhan itu kan antara bicara gelap dan terang. Gelap itu kan memang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Terang itu karena tanpa dia dunia ini terkatung-katung. Hidup ini gelap tanpa Tuhan. Kalau menurut sastra, Tuhan itu maha terang benderang. Malah di dalam Rigveda disebutkan Tuhan itu sebagai Garutman, dia maha terang. Manusia memohon supaya terangnya itu disembunyikan, supaya aku bisa melihat keagunganmu. Itu. Nah, Tuhan itu memang tidak bisa kita jangkau, tapi dia adalah penyebab segala. Ini mulai dari sastra dulu. Tadi saya katakan Janmadya Syayata. Tuhan adalah dari mana semua ini berasal. Tapi apakah Tuhan bekerja sendiri? Tidak. Tuhan hanya menyiapkan materialnya, benihnya, lalu menciptakan hukumnya. Hukum itu bekerja, maka berkembang biaklah kehidupan ini. Nah, kalau bicara dewa, dia adalah petugas Tuhan. Dan dia harus dihormati, harus dipuja. Itu prinsip Hindu. Bukan memuja dewa-dewa begitu banyak berarti banyak Tuhan. Tuhan itu satu. Tapi keesaan Tuhan itu ada pada para dewa. Termasuk Dewa Hyang atau Istadewata dari leluhur kita. Yang berasal dari leluhur kita. Keesaan Tuhan yang ada pada ciptaan. Yang kita murnikan, sucikan. Itulah yang disebut dewa-dewa itu, para dewa itu. Dan bahkan secara tegas dalam Chanakya Niti Sastra disebutkan. Na dewo vidyate kaste, na pasane, na mrinmaye. Bawohi vidyate dewas sarwa bawohi karanam. Tuhan tidak ada dalam kayu, dalam batu, dalam tanah. Tuhan hanya ada pada rasa bakti. Dan rasa bakti itu yang menyebabkan segalanya ada. Kalau saya duduk di depan arca, berarti kan batu. Tapi saya menunjukkan rasa bakti kepada yang
tidak terjangkau oleh pikiran manusia, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Maka sembah saya sampai kepada Yang Maha Esa, bukan kepada batu. Na dewo widyate kastena pasane namrin maye. Saya duduk di depan arca kayu. Tapi tentu arca kayu itu sudah dijadikan murti, diberikan pedagingan, diberikan kekuatan sebagai singgasana Yang Maha Kuasa. Duduklah di sana bermeditasi, doanya bukan kepada kayu, tidak ada doa kepada kayu. Cari di lontar apa di sastra mana doa kepada kayu, tidak ada. Kan kita diajar sembahyang, oh maditi si pare joti rakta teja namostuti, kepada Yang Maha bersinar itu disimbolkan sebagai sang pemilik matahari, api, kekuatan kehidupan, semua itu. Jadi begitulah memuja dewa, divine life, sinar kehidupan. Dan di dalam Manawa Dharma Sastra disebutkan Tuhan menciptakan para dewa, manusia, Gandarwa dan Yaksa sampai tingkat sadya. Semua ciptaan Tuhan, yang gaib-gaib itu ciptaan Tuhan. Iya. Jadi kita memuja, bukan memuja yang gaib yang tidak jelas, tetapi yang ada keesaan Tuhannya di sana, supaya dia menjadi ektoplasma untuk sampai hati kita kepada, perasaan hati kita kepada Yang Maha Kuasa. Bukan, itu udah ada sastranya. Jadi kepada teman-teman kita yang di daerah mungkin yang kesulitan menjelaskan, saya sampaikan ayat 1 tadi. Na dewo widyate kastena pasane namrin maye. Tidak ada Tuhan dalam batu, kayu, dan tanah. Dia hanya ada pada rasa bakti. Buat pura besar-besar atau buat pelinggih kecil, sama. Kalau rasa bakti itu murni. Kita kalau pergi ke Besakih misalnya, kan besar sekali itu. Kalau kita mengeluh di perjalanan, apakah rasa bakti kita nyampe? Tidak. Karena itu orang tua berpesan dulu, mau naik gunung, mau ke pura, jangan mengatakan lelah. Karena itu keluhan. Yadnyamu hancur. Yadnyamu lebur. Lah, setelah saya baca Upanishad, ternyata di sana disebutkan yadnya tertinggi adalah tidak mengeluhkan penderitaan. Yadnya tertinggi kedua adalah segera menyelesaikan ritual kematian. Jadi kalau orang meninggal, kita harus segera berpartisipasi. Itu yadnya tertinggi. Lumayan Pak Nengah, kita diskusi tentang Tuhan aja bisa 5 hari. Oh bisa. Bertahun-tahun nggak ada selesai. Iya, selesai. Itu baru saya cuplik-cuplik ada beberapa sastra. Tapi kalau secara runut banyak sekali bicara tentang Tuhan. Kemudian Pak Nangadana ini menyinggung terkait dengan kitab suci kita, Ya. yaitu Weda. Ini tentu saja ajaran yang sangat mendalam, kemudian berisi tentang pengetahuan spiritual. Ini tentu saja Weda tidak bisa dipelajari oleh sembarang orang. Maksud dari tidak dipelajari oleh sembarang orang ini seperti apa, dan kemudian selain kita mempelajari Weda, apakah juga ada kitab suci turunan atau seperti apa? Ya. Jadi pertama secara mudah saja saya menyampaikan. Pertama itu kan kitab suci bahasa umumnya atau susastra. Kitab suci isinya ayat suci atau sloka suci atau mantra, harus melalui pendekatan kesucian.
dia punya tata cara. Tidak sembarang membaca, tapi pakai prosedur. Kalau orang-orang dulu mau buka lontar saja, dia harus pakai senteng. Dia harus sudah metirte. Doa suci laksana, baru dia buka itu. Itu artinya tidak boleh dibuka oleh sembarang orang. Datang dari Nyangkul terus langsung buka kitab suci. Ya. Datang dari main game misalnya di mana itu, buka kitab suci. Tidak boleh. Tidak boleh dibuka sembarang orang. Karena isinya adalah pesan-pesan suci. Dan disampaikan melalui pendengaran para suci kepada yang hatinya suci. Makanya di Upanishad disebut pertemuan dialog antara guru dan sisya dengan murid. Nah, Caturweda sendiri itu punya bagian mantra. Mantra Samhita. Itu saja sudah 20.389. Ada yang mengatakan 20.417 dan seterusnya. Itu Sruti. Yang sulit dipahami bagaimana orang memuja Agni, memuja Indra, memuja Waruna. Itu yang dibilang dewa-dewa tadi. Karena Tuhan itu tidak ngapa-ngapain kok. Beliau menciptakan hukumnya. Perangkatnya ini, petugasnya para dewa ini yang harus dipuja, dihormati. Oh, bagi kesatria yang dipuja adalah Indra. Mohon hujan juga kepada dewa Indra. Ya. Nah, kan sulit. Karena itu dalam Nibanda Sastra akan ada lontar-lontar yang terkait sebenarnya dengan itu. Nah, lalu itu mantra Samhita, kemudian ada kitab Brahmana. Kitab Brahmana itu bagian karma kandanya itu. Bicara tentang ritual-ritual yang harus dilakukan. Lalu Upanishad. Upanishad begitu banyaknya. Itu isinya filosofi semua. Pandangan tentang ketuhanan. Kan tidak bisa sembarang dipelajari kalau tidak ada jenjangnya. Maka di dalam Sarasamusaya dan Wayu Purana disebutkan Itihasa Puranabhyam Esa Sam Upa Brim Hayat Bibeti Alpa Srutadwedo Mamakah Praharisyasi. Untuk mempelajari Weda, Sruti, hendaknya dimulai dari mempelajari Itihasa dan Purana. Mengapa kata Weda? Aku takut, jangan engkau mendekat, karena engkau akan memukulku. Jadi, orang yang tidak bisa memahami Weda, itu akan memukul balik Weda itu. Ini apa-apaan ini. Nanti malah disesatkan ya. Iya. Jadi harus melalui Itihasa Purana. Pelajari Mahabharata dan Ramayana. Bagian dari Mahabharata ada Bhagavad Gita. Kemudian Ramayana kalau yang utuh di India itu mengasyikkan. Saya pernah mendengar orang-orang India atau Tamil itu membaca di hari Serada Wijaya, Dasara itu 10 hari dia membaca itu saja. Mengasyikkan memang. Isinya pesan-pesan suci. Pesan suci. Ya. Dan ternyata benar itu di Ramayana lontar itu isinya begitu. Pesan-pesan itu. Nah, saya kira mari kita tidak a priori dengan kata-kata boleh dipelajari oleh orang tertentu. Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang sudah punya basic pengetahuan agama, kemudian cara dia memperlakukan kitab suci itu dengan penuh hormat. Coba saudara kita yang Islam, coba lecehkan Al-Qur'annya, kan ngamuk dia. Kita juga dengan kitab suci kita harus hormat. Dan semoga dengan rasa hormat dan bakti, tadi saya katakan sarwa bawo hikaranam. Bakti itu adalah penyebab segalanya. Dengan bakti itu semoga Sang Hyang Haji Saraswati menuntun kita untuk mengerti Weda itu. Saya kira itu pesan saya kepada semua. Ya, mudah-mudahan nanti bisa
berbincang lagi ya. Suksemo, Pak Nangadana sudah bersedia. Ini khususnya umat Hindu yang di Jawa, Romo Dana atau Romo Nengah? Boleh saja. Mungkin nanti dari pemirsa Hindu Channel ada dari Jawa, ada yang wah ini Mas Miko manggilnya Pak karena kita mengikuti di umumnya saja gitu. Kalau di Jawa tetap, karena beliau juga sebagai penekun spiritual yang sangat luar biasa, Pak Nangadana, Romo Nangadana. Pada hari ini ilmu yang dibagi tentang memahami Hindu mendalam sangat bisa kita terima sebagai generasi Hindu tentu saja. Dan apa rambu-rambu dan apa arahan dari Pak Nangadana pada hari ini untuk kita sebagai generasi Hindu untuk memahami ajaran-ajaran Hindu sudah ada tingkatan-tingkatannya, apa yang perlu dipelajari. Dan pertanyaan-pertanyaan yang dari pemirsa Hindu Channel sudah dijawab oleh Pak Nangadana. Mohon bisa dicermati, disaring lagi, boleh disimak, diulang-ulang, ditonton-tonton lagi tentu saja pemirsa Hindu Channel. Dan inilah diskusi kita bersama dengan Pak Nangadana. Akhir kata kami tutup dengan para masanti di kediaman atau di rumah dari Pak Nangadana pada hari ini. Para masanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.